Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apipa dari 11 TKJC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi audio, sejarah komunikasi audio, perangkat-perangkat komunikasi audio, jenis-jenis komunikasi audio, jenis-jenis format komunikasi audio, contoh komunikasi dalam dunia nyata, gambar teknis bagaimana alur kerja, bagaimana komunikasi audio bisa terjadi dari input sampai output. Yang pertama, pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi ini sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sejarah perkembangan media audio. Jauh sebelum ditemukan teknologi visual, manusia lebih akrab menggunakan media audio atau pendengar. Sejarah media audio itu sendiri tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komunikasi. Suara yang digunakan manusia dari masa ke masa, perkembangan media audio, jika dilihat dari sejarah komunikasi suara, pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington. Maka dikenallah teknologi yang dinamakan telegrafi. Dari temuan tersebut, Alexander Graham Bell kemudian berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, suara pun juga bisa. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1895, ditemukan radio oleh Marconi. Temuan tersebut menjadi temuan yang paling akrab dan dikenal masyarakat. Sebelum ditemukannya alat komunikasi lain, hampir semua informasi disampaikan dari generasi ke generasi melalui audio atau pendengaran. Banyak orang yang menghabiskan waktu untuk mendengar informasi melalui radio. Setelah ditemukan radio, kemudian mulai ditemukan alat perekam suara oleh Thomas Edison, yaitu dikenal dengan fonograf. Melalui alat fonograf ini, orang dapat melakukan perekaman suara menggunakan piring hitam. Temuan ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu orang mulai merekam dengan menggunakan kaset tape record. Di masa sekarang, perekam kaset juga telah diganti dengan perangkat baru yang bersifat digital, seperti Compact Disc atau CD, flash disk, dan sebagainya. Setelah itu, perangkat-perangkat komunikasi. Ada speaker, ada telepon, ada radio, dan ada HY. Jenis-jenis komunikasi audio. Yang pertama, komunikasi streaming. Audio streaming merupakan jenis komunikasi audio yang dapat langsung diputar di internet, tanpa harus mengunduh atau menyimpan terlebih dahulu. Biasanya komunikasi audio streaming menggunakan beberapa jenis web atau aplikasi, contohnya seperti Spotify dan Zoom. Yang kedua, audio visual. Audio visual merupakan jenis komunikasi audio yang menggunakan hardware output berupa sound system dengan dilengkapi penampilan gambar. Biasanya audio jenis visual digunakan untuk presentasi dan home theater. Yang ketiga, audio respon. Audio respon merupakan jenis komunikasi audio dengan suara dihasilkan oleh sistem atau komputer maupun perangkat lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena output suara yang dihasilkan berasal dari input tersebut. Contohnya audio respon yaitu ketika menekan panggilan di telepon, pasti akan terdengar suara dering.
Yang keempat, audio oscillator. Audio oscillator merupakan jenis komunikasi audio produk perusahaan Hewlett-Packard. Produksi audio oscillator pernah digunakan oleh Walt Disney Studio dalam pembuatan film yang bernama Fantasia. Yang kelima, modern race. Audio modern race merupakan jenis komunikasi audio yang berbentuk kartu plug-in dalam motherboard Intel dengan memuat sirkuit modern atau audio. Terus, format audio. Komunikasi audio memiliki beberapa format, yaitu yang pertama MP3 atau MPEG. MP3 awalnya dikembangkan di Jerman, Fraunhofer Institute, dan berbasis format MPEG. MP3 menggunakan format algoritma audio loss compression yang dapat menggunakan ukuran file sehingga menjadi format audio yang digemari saat ini. Yang kedua, AIFF atau AIFC. AIFF dan AIFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform unik. Dalam AIFF dan AIFC, format file yang digunakan tidak dapat dikompres. Yang ketiga, OGG dan OGG Vorbis. OGG dikembangkan oleh XIPH Foundation. OGG merupakan format komunikasi audio gratis yang direncanakan untuk streaming dan menyimpan yang sangat efisien, sedangkan OGG Vorbis merupakan kode audio gratis. Yang keempat, WAV. WAV dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan format utama komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. Teknik yang digunakan pada WAV yaitu Flash Code Modulation atau PCM yang tidak dikompres. Yang kelima, ACC. ACC atau Advanced Audio Code dikembangkan oleh Motion Picture Expand Group. AAC dikembangkan untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas audio yang lebih baik untuk mendukung audio multi-channel. Yang keenam, WMA atau Windows Media Audio yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. WMA berbentuk chord untuk lossy compression. WMA digunakan sistem digital rights management seperti AAC untuk proteksi pengadaan dan pembatasan pemutaran pada PC atau perangkat temu. Yang ketujuh, Real Audio. Real Audio merupakan sebuah chord audio yang dikembangkan oleh Real Now pada tahun 1995. Contoh komunikasi dalam dunia maya. Yang pertama, email. Email atau elektronik email atau surel merupakan sebuah surat elektronik mengandalkan teknologi sebagai media. Yang kedua, website. Website merupakan halaman informasi berbentuk digital yang berbasis internet. Website yang sering dikenal dengan web ini digunakan oleh berbagai perusahaan atau lembaga formal maupun non-formal. Terus gambar teknisi bagaimana alur kerja, bagaimana komunikasi audio bisa terjadi dari input sampai output. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.